Terima kasih Anda masih bersama kami di Economic Challenges. Saya ingin ke Prof. Hikmahanto. Prof, kalau di setiap pertemuan multilateral seperti ini, multinasional, itu kan ada kesepakatan bersama biasanya, disebut komunike. Apakah kemudian dengan kondisi yang terakhir, ini kan kita masih menghadapi perang Rusia-Ukraina, itu kira-kira akan keluar keputusan bersama itu. Memang kan ini masih menunggu lagi besok acara KTT G20. Kalau misalnya tidak ada, apakah itu artinya pertemuan ini tidak berhasil? Atau kalau memang ada, itu juga tidak menjamin keberhasilan? Bagaimana, Prof? Yang pertama adalah memang kemarin itu memang ada pernyataan dari Pak Menko Marves ya, yang sudah mengatakan kemungkinan tidak akan ada komunike. Ya. Kemungkinan tidak akan ada komunike. Kalau saya tidak salah, Pak Menko Marves mengatakan seperti itu, Pak Luhut Binsar Panjaitan, dan mungkin beliau mengatakan hal tersebut dalam konteks skenario terburuk. Skenario terburuk karena apa? Karena mungkin di level para menteri sedang dibuat semacam kata atau kalimat yang bisa nyaman untuk semua negara G20 menerimanya. Nah, ini dalam konteks seperti ini memang agak sulit gitu ya. Karena apa? Biasanya memang di dalam kayak tahun kemarin kalau saya tidak salah di ada istilahnya Leaders Declaration yang disampaikan di Italia. Lalu di situ disebutkan kira-kira apa komitmen-komitmen dari pemerintah para pemimpin dan kemudian untuk maju ke depan lah kira-kira seperti itu. Nah mungkin isunya adalah berkaitan dengan perang di Ukraina. Nah bagaimana perang ini bisa dibuat senyaman mungkin yang tidak menjatuhkan satu negara, menghilangkan muka atau misalnya memojokkan satu negara. Ini yang tentu karena Presiden Putin tidak hadir, ini yang sangat hati-hati karena yang membuat ini adalah yang katakanlah berada di tengah-tengah lapangan ini kan Menteri Luar Negerinya. Saya tidak tahu nanti mungkin akan disampaikan Pak Susi atau Pak Usman berkaitan dengan masalah ini. Tetapi intinya adalah bagaimana semua negara nyaman untuk menyampaikan. Tapi kalau misalnya sampai pada satu titik tidak nyaman mengatakan sesuatu gitu ya, mungkin itu yang terus kemudian tidak jadi gitu ya. Tapi itu bukan berarti terus kemudian merupakan suatu kegagalan. Ingat ini kan pekerjaan sejak Indonesia menerima ke presidensi di Italia kemarin sampai dengan hari ini. 1 tahun ya? 1 tahun. Karena setelah hari ini presidensi akan diserahkan ke India dan kemudian India sekarang mulai bekerja, kira-kira seperti itu. Kalau memang selama ini pengalaman KTT G20 sebelumnya, Prof. Hikmahanto, kalaupun ada Leaders Declaration itu, sebetulnya seberapa mengikat kepada anggota G20 kalau memang ada itu? Ya, sebenarnya kalau misalnya saya lihat ini bukan suatu dokumen hukum ya, dokumen hukum yang mengikat dan lain sebagainya, tetapi bagaimana kepala negara, kepala pemerintahan setelah mereka melakukan pembahasan, melakukan intervensi dan lain sebagainya, sampai pada satu titik persamaan persepsi mereka. Nah, dalam konteks yang sekarang ini kan kita tahu Bapak Presiden sudah sampaikan tadi pagi bahwa yang namanya pertumbuhan perekonomian dunia itu tidak akan terjadi kalau perang itu masih tetap ada. Maka beliau mengatakan stop perang. Nah, beliau sudah sangat bijak dengan mengatakan perang tanpa ada embel-embel. Tidak kalau ada label perang apa begitu perang agresi atau perang invasi, nggak ada. Jadi ini sudah tepat menurut saya. Ya. Cuman sekarang bagaimana mengkomunikasikan ini. Mungkin saja dari pihak Amerika Serikat, mereka ingin bahwa ada embel-embelnya, bahwa ini perang agresi, perang invasi. Tapi tentu kalau Rusia tidak mau ada kata-kata seperti itu. Sebagai presidensi harus di tengah. Harus di tengah, dan kita sesuai dengan politik bebas luar negeri yang bebas aktif. Politik luar negeri bebas aktif di mana kita tidak menjudge, menghakimi apakah Rusia melanggar pasal 2 ayat 4 ataukah Rusia berhak untuk menyerang itu berdasarkan pasal 51 Piagam PBB. Itu kita tidak menjudge itu. Baik, Pak Peter, sebetulnya kan kalau melihat sejarahnya G20 ini benar-benar forum untuk menyelesaikan masalah ekonomi yang dihadapi bersama. Kalau melihat kondisi sekarang, ini kan ada yang mengatakan tahun depan itu suram, resesi, walaupun Indonesia mungkin tidak
tetapi kondisi ekonomi dunia ini benar-benar harus dipulihkan, termasuk juga dari pandemi COVID-19 yang sampai sekarang pun belum selesai. Apa yang konkretnya diharapkan sebetulnya kalau menurut Anda dari KTT G20 ini untuk pemulihan ekonomi dunia? Ya, tadi ini juga nyambung apa yang disampaikan Mas Leo dan juga disampaikan oleh Pak Hik. Ya. Jadi selama ini memang forum dari G20 lebih mengarah kepada permasalahan ekonomi. Karena memang dibentuk dulu untuk mengatasi persoalan ekonomi. Tujuannya memang tujuannya di situ. Tetapi kan kita sekarang ini terjebak di dalam kondisi yang harus memasukkan faktor non ekonominya. Ya, karena seperti disampaikan juga pertumbuhan ekonomi tidak mungkin terjadi ketika faktor-faktor non ekonomi ini begitu dominan, ya, mengganggu. Ya, terjadi inflasi yang sangat tinggi, yang kemudian mendorong respons kebijakan bank sentral yang membatasi pertumbuhan ekonomi. Itu kan semuanya adalah berawal dari terjadinya perang. Semua langkah terjadinya pandemi, keuangan ini gara-gara ada non perang. Ekonomi. Ya, pertama pandemi non ekonomi dan kemudian terjadinya perang non ekonomi. Jadi memang tidak mau forum G20 yang kali ini syarat sekali dengan pembahasan yang non ekonomi. Ya. Dan saya kira dari awal juga Indonesia di bawah pemimpinannya Pak Jokowi itu mencoba untuk menghasilkan sebuah kesepakatan-kesepakatan yang lebih real dibandingkan dengan forum-forum G20 yang sebelumnya. Yang disebutkan oleh Pak Hik tadi juga memang selama ini tidak mengikat. Sehingga tidak ada keputusan real yang kemudian berdampak langsung di dalam pertemuan-pertemuan G20 sebelumnya. Nah yang sekarang terlepas dari apakah kita nanti akan menghasilkan kesepakatan atau leaders declaration atau communique, tapi apa yang sudah dilakukan sejauh ini sudah menghasilkan sesuatu yang real, seperti pandemic fund. Itu kan sesuatu yang real. Ya. Uangnya memang real. Uangnya real. Komitmennya ada, pengaturannya ada. Real. Dan itu benar-benar sesuatu yang baru, ya, karena menjawab permasalahan pandemi. Ya, kita tidak ingin terjadi lagi sebuah kejadian yang seperti tahun 2020. Pak Peter, kalau bicara sekarang kan inflasi tinggi itu terjadi di banyak negara. Dan yang tadi sudah Anda sebutkan, akhirnya bank sentral masing-masing berusaha mengendalikan inflasi itu dengan menaikkan suku bunga. Ada yang mengatakan katanya sekarang banyak bank sentral sedang perang suku bunga. Ini kan gubernur-gubernur bank sentral juga datang ke KTT G20 di Bali ini dan sekian pertemuan sebelumnya. Apakah KTT G20 ini bisa katakanlah meredakan atau menghilangkan perang suku bunga itu? Atau seperti apa kalau Anda lihat? Ya, kata kuncinya ada di tadi, perang yang sesungguhnya. Karena kan sumber masalahnya kan perang itu sendiri. Makanya saya sangat sependapat seperti juga Pak Hik tadi sampaikan, kita sangat sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden. Ini perang harus diakhiri. Karena ini asal muasal dari semua permasalahan yang kita hadapi sekarang. Baik. Saya ingin kembali ke Pak Susi Wiono. Pak Susi, ini kan penting sekali untuk kita tahu persis ya secara sederhana bagi masyarakat keseluruhan, apa sih hasil dari KTT G20 sejauh ini Pak untuk pemulihan ekonomi Indonesia? Ada banyak orang mengatakan yang penting Indonesia menikmati hasilnya dong dari pertemuan ini. Apa Pak Susi kira-kira? Ya Mas Leo, jadi tadi melanjutkan yang sampaikan Prof. Hik dan Pak Peter Abdullah. Jadi memang pertama yang terkait dengan sekali lagi dokumen keluaran utama dari KTT G20, kita masih menunggu besok selesainya hari kedua, mudah-mudahan segera disahkan. Dan yang paling penting dari dokumen keluaran utama ini nanti, memang namanya G20 itu non-legally binding seperti sampaikan Prof. Hik tadi. Dan betul-betul voluntary and consensus based, jadi lebih ke komitmen bersama. Namun komitmen bersama pada saat seperti ini, pada saat kita menghadapi tantangan global seperti ini, itu akan menjadi referensi utama untuk mencari solusi kolektif di dalam menyelesaikan berbagai tantangan global. Karena itulah posisinya akan sangat penting sekali menjadi solusi global atas semuanya. Kemudian tadi pertanyaannya manfaat untuk Indonesia, saya kira bukan hanya dari sisi leadership kita yang saat ini sangat dihormati baik oleh berbagai kekuatan dunia, dan juga yang paling penting kalau kita lihat manfaat konkretnya buat kita, sekali lagi Pak Presiden menyampaikan sejak awal G20 Indonesia berbeda dengan seluruh G20 sebelumnya.
tadi saya sampaikan dokumen keluaran utama ini nanti ada bentuknya, ada paragraf-paragraf utama, tapi di situ juga ada dokumen aneksisnya, ada lampirannya. Ada lampiran satunya nanti akan memuat seluruh outcome dokumen dari seluruh pertemuan kita, baik di tingkat ministerial maupun working group, engagement group. Dan yang paling penting di lampiran 2-nya nanti akan ada concrete deliverables di sana. Ada berbagai proyek, program, inisiatif dalam kerangka kerjasama multilateral, kira-kira jumlahnya ada sekitar 226 proyek. Itu merupakan manfaat nyata konkret baik bagi Indonesia maupun dunia dalam upaya menyelesaikan berbagai tantangan global tadi, berbagai krisis tadi. Jadi kira-kira Mas Leo. Baik, Pak Usman, kalau melihat sejauh ini dari penyelenggaraan KTT G20, apakah masih sesuai dengan perencanaan? Apakah masih on the right track untuk pemulihan ekonomi global dan juga khususnya Indonesia, Pak Usman? Iya, jadi seperti yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, ya bahwa mata dunia ini kan terpusat ke Indonesia, ke Bali, ke KTT G20, karena itu Presiden, ya kita semua tentu saja menginginkan ini berhasil. Dan Indonesia sudah menyusun banyak ya rencana, ya kemudian banyak program, dan kita juga dari sisi kepemimpinan sudah berupaya menjembatani perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara negara-negara yang ada di dunia, bahkan kita juga membawakan suara negara-negara berkembang begitu, negara dunia ketiga. Nah, tentu saja ada dinamika-dinamika yang terjadi yang mungkin membuat perencanaan yang kita susun sejak awal harus kita sesuaikan. Ya, kita tahu bahwa kita menerima presidensi G20 ini kan tahun lalu Desember, dalam situasi COVID, tetapi kemudian COVID-nya mulai mereda, ya, tetapi ada peristiwa geopolitik, ya perang Rusia-Ukraina tadi itu, yang membuat tentu saja perencanaan-perencanaan, program-program, ya bahkan mungkin substansi-substansi yang kita bicarakan ini harus kita sesuaikan. Ya misalnya di sesi pertama kita ini kan membicarakan soal krisis pangan dan krisis energi begitu. Ini juga sebetulnya tidak terlepas dari situasi global, tetapi kita juga tetap berpedoman pada bahwa G20 adalah forum kerjasama ekonomi multilateral. Ya karena itu kita fokus membahas sisi ekonomi, kalaupun membahas situasi politik atau geopolitik, kita lebih membahas dampak ekonominya, ya dampak ekonominya, misalkan krisis pangan, krisis energi, krisis keuangan, begitu Leo. Baik, terima kasih Pak Usman. Banyak orang yang mengatakan bahwa ketegangan-ketegangan yang terjadi di dunia mulai satu-satu mereda. Kita melihat pertemuan pemimpin Amerika Serikat dan Tiongkok sebelum KTT G20 berjalan. Apakah meredanya ketegangan ini bisa benar-benar mendukung KTT G20 Indonesia untuk mendamaikan dunia, memulihkan ekonomi? Kita bahas sesaat lagi, pemirsa tetap bersama kami, Economic Challenges segera kembali.